Ini adalah mesin pemotong yang ditemukan di Inggris 180 tahun yang lalu. Inspirasi untuk mesin ini berasal dari makhluk yang disebut cacing kapal. Cacing ini dapat menggunakan cangkang dan bahan asam yang disekresikannya untuk membuat lubang dalam kayu. Insinyur kemudian menerapkan prinsip ini dalam konstruksi terowongan. Mereka merancang alat pemotong di bagian depan mesin pemotong. Mesin ini mampu mendorong maju di dalam tanah dan memperkuat dinding terowongan dengan bahan yang disekresikan untuk mencegah keruntuhan. Tentu saja, desain awal mesin pemotong ini cukup sederhana. Ruang di bagian depannya sempit, hanya bisa menampung 2 orang pekerja. Meskipun mereka bekerja keras siang dan malam, progres penggalian setiap hari hanya 3 meter. Jadi untuk meningkatkan efisiensi, para insinyur melakukan modifikasi pada mesin pemotong. Mereka memperluas ruang kerja di bagian depan. Mereka merancangnya menjadi struktur kerangka besi 3 lapis dengan total 36 kerangka. Setiap kerangka memiliki 1 pekerja di dalamnya. Untuk mencegah keruntuhan permukaan kerja, pekerja memasang papan kayu di depan mereka. Setiap kali menggali 10 cm tanah, pekerja akan menggunakan papan untuk menutupi permukaan kerja. Kemudian menggali lapisan per lapisan dari atas ke bawah. Setelah 1 lapisan tanah sepenuhnya digali, kemudian menggunakan dongkrak untuk mendorong kerangka ke depan, mengekspos area tanah yang tidak disokong. Kemudian para pekerja dengan cepat memperkuat dinding terowongan dengan batu bata untuk mencegah runtuhnya. Namun, metode ini sangat tidak efisien. Sebuah terowongan yang hanya sepanjang 370 meter, bahkan memakan waktu 18 tahun untuk diselesaikan. Untuk itu, para insinyur melakukan perbaikan lebih lanjut pada mesin pemotong. Pertama, mereka mengganti pekerja di bagian depan dengan dinding putar raksasa dan dilengkapi dengan gigi besi yang tajam yang digunakan untuk menghancurkan batu. Puing batu yang sudah dihancurkan dengan cepat diangkut keluar melalui ban berjalan. Sementara itu, sistem hidrolik juga mulai mengendalikan kemajuan mesin. Wah, dengan cara ini efisiensinya jauh lebih tinggi. Namun, tidak semua kondisi cocok untuk mesin pemotong. Misalnya, pada tahun 1833, Inggris saat membangun jalur kereta, menghadapi sebuah gunung besar, para insinyur memutuskan untuk tidak lagi memutar, tetapi langsung membuka jalur dan membangun terowongan. Menghadapi batu kapur yang keras, alat gali tradisional sulit untuk berfungsi. Para insinyur kemudian mengusulkan rencana untuk menggunakan bahan peledak untuk peledakan terarah. Mereka menambah 8 sumur vertikal di sepanjang jalur terowongan, yang diperluas menjadi 16 permukaan kerja. Dengan cara ini, waktu konstruksi dapat sangat dipersingkat. Namun, gas beracun yang dihasilkan saat peledakan dapat menimbulkan ancaman bagi para pekerja. Untuk mengatasi masalah ini, mereka pertama-tama di pintu masuk terowongan, 2 unit kipas telah dipasang. Kemudian setiap 200 meter, sebuah terowongan melintang akan dibangun untuk menghubungkan 2 terowongan. Sekarang saat kipas mulai beroperasi, aliran udara yang kuat akan memasuki salah satu terowongan, mengalirkan udara segar masuk, selanjutnya mendorong gas beracun ke terowongan lain. Dan setiap kali penggalian terowongan mencapai 200 meter, para pekerja akan membangun terowongan melintang baru dan menutup terowongan sebelumnya yang telah dibongkar. Dengan